Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrak Berbirnanto, mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Mercubuana. Saya akan membahas materi tentang pengertian korupsi. Batasan pengertian korupsi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Robert Kierkegaard, 2002, merumuskan pengertian umum korupsi dalam rumus C sama dengan M plus D dikurang A. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa korupsi atau C corruption adalah fungsi dari monopoli atau M monopoli ditambah kewenangan atau D discretion dikurangi akuntabilitas atau A accountability. Jadi, korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan. Akan tetapi, tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. William J. Campbell mengemukakan bahwa dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebutnya sebagai cabal atau jejaring korupsi. Ia melihat bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi itu melibatkan para elit di pusat kekuasaan, pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan, dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, bukan pekerjaan mudah untuk memberantas korupsi, karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi yang dilematis. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem. Oleh karena itu, jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam karena kolusi antara pengusaha dan politisi dan aparat penegak hukum. Faktor penyebab korupsi. Menurut Selo Sumarja, adapun faktor sosial pendukung KKN adalah 1. Desintegrasi atau anomi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. 2. Fokus budaya bergeser. Nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta. 3. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan, bukan pembangunan sosial atau budaya. 4. Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta. 5. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya atau aji mumpung. 6. Pranata-pranata sosial, kontrol tidak efektif lagi. Menurut Evi Hartanti, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian, faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Berdasarkan rekomendasi para pakar hukum Center of the Independence of Judge and Lawyer pada konferensi 2 tahunan pada 17-22 September 2000 di Amsterdam, disimpulkan bahwa judicial corruption terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum, polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Khususnya jika hakim atau pengadilan mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan, kehakiman, atau perbuatan lainnya, seperti suap, pemalsuan, penghilangan data, atau berkas pengadilan, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam, memutuskan perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, conflict of interest,
kompromi dengan pembela advokat, pertimbangan keliru dalam mutasi, promosi, dan pensiun, prasangka memperlambat proses peradilan, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik. Putu tahun 2000. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.